Silakan duduk saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu untuk kita bersama-sama membuka akan ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Haleluya. Saudara senang hari ini ada di tempat ini? Amin. Karena ayat ini berbicara kepada kita, membuat saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Ada amin saudara. Akan menjadi orang yang percuma kalau kita ada di tempat ini tidak menjadi baik. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena kita menerima akan firman Tuhan. Pada saat itu Rasul Paulus bersama dengan Silas berada di Berea. Dia melihat akan orang-orang Yahudi, mereka menjadi orang-orang yang dikatakan lebih baik daripada orang lain. Karena mereka dikatakan menerima firman itu. Biarlah di dalam kehidupan kita untuk menjadi kita lebih baik, biarlah kita boleh menerima akan firman Tuhan. Ada amin saudara. Biarlah setiap daripada kita menerima firman Tuhan dikatakan dengan segala kerelaan hati. Dengan segala kerelaan hati kita boleh menerima akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kita boleh terima apa adanya. Biarlah firman itu sendiri boleh membawa kehidupan kita semakin baik. Ada amin saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan membuat kehidupan kita semakin baik. Amin. Ya. Saya di dalam kehidupan saya secara pribadi, saya melihat bagaimana firman Tuhan merubah akan kehidupan saya. Dan saya hari ini pun melihat bahwa saya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada amin. Dan Tuhan tetap terus akan membawa kita, selama Tuhan mendengarkan akan firman-Nya kepada kita, Tuhan akan membawa kehidupan kita semakin baik. Tuhan membawa kita daripada kemuliaan kepada kemuliaannya yang lebih lagi. Ada amin saudara. Oleh sebab itu biarlah kita boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Kitab Yohanes pasal yang pertama. Saya ketinggalan. Yohanes pasal yang kedua, Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pada saat saya mempersiapkan akan firman Tuhan untuk pernikahan, di dalam ayat yang kita baca, kita bisa melihat bagaimana sesuatu kehidupan daripada seorang servant, daripada seorang pelayan-pelayan. Di dalam ayat yang kelima, di dalam ayat yang ketujuh, di dalam ayat yang kesembilan, kita bisa menemukan di situ akan perkataan daripada pelayan-pelayan. Kita baca lebih dahulu daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2
3 buyung. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes yang kita baru baca, sesuatu peristiwa atau sesuatu di mana yang terjadi suatu perkawinan di Kana. Ada sesuatu yang sangat menarik, yang pada saat di dalam bulan-bulan ini, pada saat kita mempersiapkan ataupun kita belajar bersama-sama bagaimana untuk menjadi akan hamba-hamba Tuhan, menjadi akan pelayan-pelayan di dalam tema servanthood yang ada di dalam bulan March and April, di mana saudara dan saya akan banyak belajar akan hal ini. Sesuatu yang kita perlu untuk belajar, di mana ada sesuatu gambaran yang luar biasa. Kalau kita melihat perkataan-perkataan tentang pelayan yang ada di dalam perjamuan ataupun di dalam pesta perkawinan di Kana, sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan daripada orang-orang pelayan, di mana orang-orang ini boleh menjadi gambaran di dalam kehidupan kita, bagaimana kita boleh melayani akan Tuhan, bagaimana kita boleh menjadi akan hamba-hamba daripada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri boleh disukakan dengan apa yang saudara dan saya lakukan. Ada amin saudara. Setiap daripada kita perlu untuk melihat akan hal ini. Kalau kita boleh melihat akan di dalam ayat yang tadi kita baca, ada sesuatu kekurangan, ada sesuatu problem yang terjadi di dalam sesuatu perkawinan, di dalam sesuatu pesta. Ada sesuatu masalah. Tetapi puji Tuhan yang sebenarnya Tuhan bisa bersabda, Tuhan bisa berkata-kata dengan perkataan, tetapi Tuhan memakai akan kehidupan orang-orang yang mau melayani Tuhan untuk menjadikan sesuatu mujizat terjadi. Saudara melihat akan hal ini. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan mau untuk memakai akan kehidupan kita, manusia biasa, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan yang luar biasa. Sesuatu yang kita boleh lihat daripada ayat-ayat yang kita baca, mungkin sesuatu, ya kalau saya berbicara tentang pelayan, pelayan adalah orang yang menyukakan akan orang lain. Orang yang melakukan pekerjaan untuk orang lain, itu adalah pelayan. Kalau kita masih menyukakan akan diri kita belum menjadi seorang pelayan. Tetapi seorang pelayan adalah orang yang mau melakukan akan pekerjaan orang lain. Orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak daripada orang lain. Itu adalah pelayan. Sesuatu yang kita boleh belajar bersama-sama. Ada sesuatu gambaran-gambaran yang kita boleh belajar. Sebelum kita memasukin, bagaimana kita boleh melihat akan apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan itu. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita melihat lebih dahulu. Ada seorang yang mana pada saat itu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, so many problem di sekitarku, dia katakan.
Aku berdoa kepada Engkau dan Engkau tidak melakukan apa-apa Tuhan. Kenapa Engkau tidak melakukan? Kalau Engkau memang benar-benar hidup, kenapa Engkau tidak melakukan apa-apa untuk mereka? Tuhan berkata kepada orang ini, aku melakukan sesuatu. Aku telah melakukan untuk mereka. Dia katakan, dengan mengutus kamu ada di tengah-tengah mereka. Ada amin. Sering kali kita meminta sesuatu mujizat daripada Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan hati daripada seorang hamba yang mau melayani akan Tuhan. Dan mujizat itu akan terjadi. Ada amin, saudara. Hal yang pertama, ada sesuatu kesukaran yang pada saat itu terjadi. Sesuatu kesukaran yang dialami oleh pelayan-pelayan. Saya percaya bahwa perayaan pernikahan adalah sesuatu hal yang besar. Ada amin. Ada orang yang mengatakan hanya 3 hal yang terbesar di dalam kehidupan, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dia katakan, orang mengatakan kalau lahir, kita nggak bisa merayakan, yang merayakan orang tua kita. Orang tua kita yang bersuka cita. Tetapi perkawinan, kita bisa melakukannya. Maka dari itu orang membuat sesuatu pernikahan secara besar, secara luar biasa. Dan apa yang terjadi pada saat itu, saya percaya di dalam perkawinan di Kana bukanlah sesuatu perkawinan yang kecil. Sehingga mereka kekurangan apa saudara? Kekurangan anggur. Kekurangan daripada apa yang terpenting di dalam sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan atau perkawinan. Ada sesuatu problem yang dialami oleh pelayan-pelayan pada saat itu karena mereka kehabisan anggur. Sesuatu yang sangat parah kalau mereka ini kehabisan anggur di dalam sesuatu perayaan pernikahan demikian. Yang seharusnya mereka menyediakan secara cukup dan secara mungkin berlimpah sehingga mungkin orang yang mengadakan pernikahan mereka tidak malu. Dan saya percaya pelayan-pelayan pun ingin memberikan yang terbaik. Pelayan-pelayan pun ini ingin untuk menyajikan semuanya serba berlimpah, semuanya serba cukup. Tetapi apa yang dialami oleh mereka, oleh pelayan-pelayan itu, mereka kehabisan daripada anggur. Mereka mengalami sesuatu persoalan, yaitu kekurangan anggur. Ada sesuatu struggle, ada sesuatu problem, ada sesuatu masalah yang menekan akan kehidupan mereka. Sesuatu yang tidak cukup. Dan apa yang mereka alami pada saat itu, mereka tidak bisa lari. Sepertinya sesuatu yang menekan pada saat itu akan kehidupan daripada seorang pelayan. Ada sesuatu kekurangan di dalam kehidupan kita, di dalam kita melayani Tuhan. Seringkali kita takut, kita mengalami akan kekurangan. Ada amin saudara. Mungkin kita berkata suara saya kurang bagus. Mungkin kita berkata permainanku kurang baik. Di dalam hal banyak sekali kekurangan demi kekurangan yang ada di dalam kehidupan kita. Melihat akan keberadaan kita, kita merasa tidak mampu. Tapi justru kalau kita melihat akan ayat ini, seorang hamba, seorang pelayan daripada Kristus. Tuhan mengajarkan, yes akan terjadi kekurangan. Tetapi pada saat kita bersama-sama Yesus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan segala kekurangan kita. Ada amin saudara. Tuhan sendiri yang akan menambahkan, menyediakan apa yang saudara harapkan. Ya, sudah pasti kalau kita boleh melihat struggle daripada orang-orang pelayan-pelayan ini, semua orang akan mungkin juga akan melotot kepada siapa yang melayani. Mereka akan menanyakan, mana anggurnya? Mana anggurnya? Tidak hanya satu orang. Bahkan sering terjadi. Kalau kita mungkin pemain musiknya memainkan yang sedikit salah, semua melotot kepada pemain musik.
Mungkin sound systemnya sedikit kekencangan ataupun ke sesuatu yang ada problem, semuanya noleh ke belakang. Ya. Karena apa? Karena memang apa yang terjadi, saya percaya di dalam kehidupan daripada seorang pelayan, mereka terjepit pada saat problem itu ada. Pada saat kekurangan itu ada. Dia adalah orang yang terjepit. Semua akan menanyakan, tetapi kita boleh melihat bahwa pelayan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kekurangan apa? Kekurangan anggur. Selanjutnya apa yang kita melihat? Bahwa mereka adalah orang-orang yang mungkin banyak sekali akan menerima akan omelan. Omelan daripada majikan. Omelan mungkin daripada siapa? Mungkin daripada orang-orang yang ada di sekitar. Sesuatu omelan demi omelan yang akan terjadi. Mereka mungkin tidak bisa mengelakkan. Bahkan ada orang yang mengatakan pada saat itu, pada saat firman dituliskan pada zaman itu, ternyata orang yang menikah, kalau membuat sesuatu perayaan, dan ada orang yang mengalami kekurangan, orang ini bisa dituntut oleh orang-orang yang datang. Kenapa? Karena mereka sudah berani ngundang, pesta harus tersedia. Ada amin. Oleh sebab itu Tuhan sendiri tidak pernah membatalkan akan pesta yang di dalam firman Tuhan yang Tuhan adakan. Orang-orang yang diundang gak mau datang, panggil yang lain. Pesta telah tersedia. Ada amin saudara. Tidak ada hitung-hitungan. Mereka menyediakan apa adanya. Oleh sebab itu saudara, orang pelayan-pelayan yang melayani, orang-orang yang melayani pada saat itu, mereka pun adalah orang-orang yang terjepit, yang diomelin sana sini, dan bahkan kalau kita melihat secara mungkin financially, mereka akan ada sesuatu problem di dalam socially, ya mereka juga akan mengalami suatu problem di dalam kehidupan mereka. Dan kita boleh melihat bahwa ya orang-orang yang melayani pada saat itu, mereka di dalam keadaan yang mungkin almost give up. Orang-orang yang almost give up. Saya ingin untuk menghimbau akan kehidupan kita. Jangan pernah membuat orang lain give up karena saudara mengkritik. Justru butuh encouragement. Ada amin. Saya bersyukur ada Ibu Yesus di situ. Saudara melihat Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus yang menyatakan kabar baik kepada pelayan-pelayan ini dengan mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sesuatu perkataan ya, yang menggugah, yang melihat ada sesuatu hope. Ada sesuatu harapan yang akan terjadi. Sangat menarik sekali apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Just do it. Just do it dikatakan. Ya, whatever he says, just do it. Kadangkala kita ragu, kadangkala kita cemas, kadangkala kita di dalam menghadapi akan persoalan, ya kita akan memikirkan lebih baik quit, lebih baik meninggalkan. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat seorang pelayan yang baik adalah seorang pelayan yang selalu melihat adanya sesuatu harapan. Ada amin. Dan Tuhanlah sumber daripada segala harapan. Apa yang dialami oleh orang-orang yang melayani pada saat itu di dalam sesuatu perjamuan kawin di Kana, yang terjadi adalah menguji akan hidupnya, menguji akan hatinya, menguji
akan imannya. Oleh sebab itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan apa? Dengan air. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Sangat mudah, saudara. Sangat mudah kalau pada zaman itu adalah zaman seperti sekarang. Mungkin ada keran air di mana ada hose yang saudara mungkin tinggal tarik hose-nya, hidupkan dan isi tempayan-tempayan itu. Di situ kira-kira ada 6 tempayan yang harus diisi. Tetapi pelayan-pelayan ini mereka harus pergi. Harus pergi ke sebuah sumur dan mengambil air dan mengisi akan tempayan-tempayan itu. Mereka adalah orang-orang yang apa saudara? Orang yang mau melayani Tuhan adalah orang-orang yang rajin. Yang tidak hanya memikirkan akan keperluan sendiri, tetapi orang yang rajin, orang yang mau akan melakukan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan melalui akan kehidupan daripada pelayan-pelayan ini. Di mana pelayan-pelayan ini adalah orang-orang yang rajin. Orang-orang yang bahkan dikatakan di dalam perkataan daripada Yesus, kita lihat sama-sama. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan apa? Air. Dan dikatakan, dan mereka pun mengisinya sampai mereka bukan orang-orang yang asal-asalan, tetapi memperhatikan akan firman Tuhan dan melakukan persis apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ada amin. Setiap orang yang mau melayani Tuhan harus belajar untuk taat terhadap firman Tuhan. Untuk kita boleh belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mentaati akan firman Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, kita boleh lakukan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Kita harus percaya akan firman. Kita harus melakukan akan pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan. Kita harus melakukan apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan? Tuhan katakan, isi tempayan sampai penuh. Dia enggak hanya mendengarkan isi tempayan, that's it. Pokoknya asal isi. Tetapi dikatakan isi up to the rim. Sampai penuh. Dan pelayan-pelayan ini memenuhinya sampai penuh. Sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan pada saat itu. Biarlah di dalam kita boleh belajar akan servanthood, bagaimana kita menjadi pelayan daripada Tuhan sendiri. Biarlah kita boleh selalu mentaati apa yang disuruh oleh Tuhan. Sesuatu yang kalau saya boleh katakan, pada saat Tuhan menyuruh, isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh. Saudara bisa bayangkan apa yang ada di dalam pikiran daripada pelayan-pelayan itu? Doesn't make sense. Kekurangan apa? Air, kekurangan wine, anggur, tetapi suruh ngisi air. Sometimes di dalam kehidupan kita, Tuhan mengajar kita untuk berbuat yang lain untuk saudara. Ya, untuk saudara. Sepertinya bukan yang saudara expect, yang saudara lakukan. Tapi justru pada saat kita melakukan yang lain, apa yang saudara expect terjadi. Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita. Kadangkala di dalam kehidupan kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan, ampunilah. Maka dari itu kita diampuni. Bukan hanya sekedar kita meminta Tuhan ampuni aku.
Tapi Tuhan berfirman untuk kita mengampuni. Ada amin. Ya. Kita tidak hanya sekedar meminta dan mendapatkan, tetapi Tuhan mau untuk kita melakukan sesuatu yang justru mungkin berat bagi kita, yang justru mungkin doesn't make sense. Pada saat kita membaca bersama-sama apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan itu, mereka mengisi dengan air, mereka berpikir doesn't make sense. Kalau Tuhan mengatakan mungkin untuk kita memeras akan anggur, mungkin itu lebih make sense. Kalau Tuhan memberikan uang untuk kita belanja, beli wine, that is more make sense. Tetapi Tuhan mengatakan isi air, tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Tidak ada hubungannya air dengan apa? Dengan anggur. Apalagi tempayan-tempayan tempat pembasuhan. Tidak ada hubungan dengan wine yang mereka butuhkan. Tetapi Tuhan mengatakan, isi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Sometimes di dalam kehidupan kita seperti apa yang 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 yang berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena apa? Percaya. Bukan karena melihat. Seringkali di dalam kehidupan kita, hidup karena apa? Percaya. Iman daripada pelayan-pelayan ini diuji. Di dalam kehidupan kita mau menjadi pelayan yang baik, biarlah kita hidup bukan berjalan dengan apa yang kita lihat. Yang kita lihat akan selalu doesn't make sense. Tetapi kita mau hidup berjalan dengan iman. Ya, kita berjalan dengan iman, walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman kita. Apa yang ditugaskan oleh Tuhan, biarlah kita boleh melakukan dengan kesetiaan kita. Kita percaya apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Iman kita lebih mendahului daripada apa yang kita lihat. Seringkali mata kita lebih dahulu kita melihat. Tetapi biarlah iman kita boleh belajar mendahului daripada apa yang kita lihat. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan kita. Pelayan-pelayan itu kalau kita boleh melihat, mereka menanggapi akan perintah dengan sungguh-sungguh, begitu luar biasa dengan kesungguhan, dengan kerajinan, melakukan. Mereka tidak berjalan dengan apa yang dia lihat, tetapi dia sungguh-sungguh melakukan. Biarlah iman daripada saudara membawa sesuatu kesungguhan hati. Membawa kehidupan kita untuk sungguh-sungguh melakukan dengan setia. Melakukan dengan kesetiaan kita. Kalau kita melihat karena kesungguhan daripada pelayan-pelayan itu, apa yang terjadi? Pada saat firman Tuhan mengatakan kepada pelayan-pelayan ini, cedoklah air dan berikan kepada pemimpin pesta. Saudara bisa bayangkan? Tempayan itu jadi anggur? No. Air yang di dalam tempayan enggak menjadi anggur, saudara. Tetapi air di tangan daripada seorang pelayan berubah menjadi anggur. Ada amin. Air yang dicedok, dikatakan cedok. Bukan Tuhan katakan, dan lihatlah. Air berubah menjadi anggur, tidak demikian. Cedoklah. Dan air yang dicedok itu berubah menjadi anggur. Dan di sini kita boleh melihat bagaimana tongkat daripada Musa, di tangan daripada Musa, Tuhan pakai untuk membelah akan Laut Merah. Laut Teberau terbelah. Karena apa? Karena sebuah tongkat di tangan daripada hamba, daripada Allah sendiri. Ada amin, saudara. Kita melihat ketapel yang tidak ada artinya. Tetapi di tangan daripada Daud mengalahkan akan Goliat.
Tuhan ingin memakai akan tangan-tangan saudara. Sebagai hamba-hamba daripada Tuhan, Tuhan ingin memakai akan tangan-tangan saudara sebagai pelayan-pelayan daripada Kristus. Tuhan mau memakai akan kehidupan kita untuk melakukan yang natural ini menjadi supernatural. Ada amin, saudara. Air di tangan daripada seorang pelayan berubah menjadi anggur. Dan saya percaya mereka pun tidak akan kekurangan anggur selama pelayan-pelayan ini memberikan, mau dipakai oleh Tuhan. Tidak ada orang yang kekurangan. Ada amin, saudara. Mereka akan mengalami sesuatu kehidupan yang berkelimpahan daripada tangan-tangan orang-orang yang mau melayani Tuhan. Ada amin? Orang-orang yang mau melayani Tuhan ada sesuatu uluran yang akan memberikan sesuatu kesegaran. Saudara, saya melihat bahwa pelayanan daripada hamba-hamba daripada mereka yang melayani di dalam perkawinan ini. Semua orang, saya tidak tahu berapa banyak, saya percaya orang yang diundang yang datang lebih daripada apa yang mereka expect sehingga mereka kekurangan. Tetapi kita boleh melihat melalui tangan daripada seorang pelayan. Mereka semua boleh dipuaskan. Mereka semua boleh diberkati melalui kehidupan saudara. Orang-orang boleh diberkati. Ada amin, saudara. Tuhan memberkati akan kehidupan saudara supaya saudara menjadi berkat. Kerinduan daripada Tuhan yaitu ya untuk setiap daripada orang mau menjadi hamba daripada Tuhan untuk membagikan akan berkat-berkat Tuhan. Tuhan rindu untuk memakai akan kehidupan kita untuk menyatakan akan kasih karunia Tuhan. Ya, yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita nyatakan, untuk kita boleh bagikan kepada banyak orang melalui kehidupan kita. Saudara, berapa banyak mengucap syukur kalau saudara bisa menjadi berkat? Ada amin, saudara. Ada orang yang mungkin berkata, kok enak? Iya. Kok enak melayani? Gitu ya. Kok enak jadi pembantu? Saya mengucap syukur kepada teman-teman kemarin. Ya. Pak Markus tadi juga menyampaikan terima kasih kepada semua yang bekerja secara luar biasa di dalam event, ya, yang menjadi sukacita kita secara bersama-sama. It was fun. Ya. Saya melihat secara luar biasa apa yang saudara boleh bagikan begitu serius. Saudara membagikan, kalau saya boleh katakan, the water is up to the rim. Tidak peduli hujan. Saudara sudah mempersiapkan, bahkan saya tanya kaos-kaos itu dari mana? Mereka beli, saudara. Wow. Ada tim red, tim white, tim orange. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. That is a servant. Amin. Orang-orang yang mau melayani up to the rim. Mereka yang menyediakan makanan berlimpah. Haleluya. Ya. Noodle berlimpah. Soto apa kemarin? Soto Betawi berlimpah. Luar biasa sekali, saudara. Luar biasa sekali. Iya. Saya benar-benar mengucap syukur. Ya, untuk hati-hati, ya, hati-hati daripada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Saya mengucap syukur. Sebenarnya kita bisa mengatakan, lah kok enak, tidur aja. Amin. Tetapi ada orang yang mau bekerja, melayani. Bahkan pagi hari, ya, anak-anak muda membuat super mie. Enggak untuk dirinya, bagikan kepada yang lain. That is a servant. Ya, that is a servant.
Saya mengucap syukur untuk saudara semuanya yang boleh benar-benar saya membaca akan ayat ini. Saya melihat hal itu ada di dalam kehidupan saudara. Teruskan untuk menjadi seorang hamba yang setia. Ada amin. Setia terhadap perintah Tuhan. Kemarin pun saya benar-benar juga mengucap syukur. Rasanya kita berada di kafe karena ada yang main keyboard sambil nyanyi. Luar biasa saudara. Saya masih tiduran begitu ya. Karena alergi saya very bad. Ya, saya try untuk menutup mata saya. Ya, tapi mendengar suatu alunan yang luar biasa. Orang-orang yang menyanyi ya. Luar biasa sekali. Membuat hati penuh dengan sukacita. Ada amin. Ya. Dan mari terus kita kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita semua untuk menjadi hamba-hamba daripada Tuhan. Ada amin. Hamba-hamba daripada Tuhan kita lihat, mereka bukan orang yang malas. Mereka bukan orang yang mementingkan akan dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang mau berkorban. Yang mau memberikan. Yang mau bersusah payah untuk orang lain. Ada amin saudara. Dan saya boleh melihat bahwa mereka bukan hanya orang yang memberkati. Ada sesuatu berkat yang Tuhan sediakan. Saudara melihat di dalam ayat ini apa berkat daripada pelayan-pelayan ini? Kepala pesta tidak mengetahui apa yang terjadi. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-10, di dalam ayat yang ke-9, sorry. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Orang yang mau menjadi bos gak akan mengerti. Tetapi orang yang menjadi pelayan, perhatikan, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, ini bos. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Haleluya. Hanya seorang pelayan yang mau menjadi pelayan akan mengerti, akan melihat, akan rencana daripada Tuhan. Akan mengerti dan melihat apa yang terjadi, yang Tuhan berikan, apa mujizat daripada Tuhan yang terjadi. Mereka adalah orang-orang yang biasa, tetapi melakukan yang supernatural, yang luar biasa. Mereka adalah manusia, ya, tetapi mereka melakukan akan perkara-perkara ilahi. Ada amin saudara. Dan mereka mengetahuinya. Ada amin. Sesuatu berkat kalau saya boleh katakan. Tuhan menunjukkan untuk kita mengetahui yang mana orang lain gak mengetahui. Saudara yang mau menjadi hamba daripada Tuhan. Saudara akan mengetahui. Akan rahasia-rahasia surgawi. Ada amin saudara. Saudara yang mau menjadi hamba-hamba daripada Tuhan. Merekalah orang-orang yang akan melihat akan mujizat daripada Tuhan. Melihat akan kasih daripada Tuhan. Akan melihat akan suatu provision daripada Tuhan. Melihat di mana air berubah jadi anggur di tangannya sendiri. Ada amin. Oleh sebab itu biarlah kita boleh menjadi sesuatu hamba daripada Tuhan. Hamba yang setia. Yang selalu mematuhi akan firman Tuhan. Ada amin saudara. Inilah yang Tuhan rindukan. Biarlah hamba-hamba yang digambarkan di dalam perkawinan di Kana boleh memberkati akan kehidupan kita. Menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Bagaimana menjadi seorang hamba. Mereka meskipun ada sesuatu struggle, ada sesuatu problem, mungkin orang mencela, mungkin orang mengomelin, mungkin bosnya mengomelin, mungkin siapapun juga. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melihat akan adanya sesuatu harapan. Mereka boleh melihat di mana Tuhan sendiri bekerja. Tuhan mau memakai akan kehidupan mereka untuk menyalurkan akan pekerjaan Tuhan bagi banyak orang. Ada amin saudara. Mari setiap daripada kita boleh merenungkan akan hal ini.
akan membuat pelayanan kita akan menjadi lebih baik. Ada amin? Mari kita berdoa bersama-sama.